Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Negara yang akan Medi bahas kali ini ialah negara yang berada di benua Afrika, tepatnya di kawasan Tanduk Afrika. Negara ini sebelum tahun 1993 dulunya merupakan bagian dari Ethiopia. Nama negaranya ialah Eritrea. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Eritrea merupakan negara yang berada di Afrika bagian timur laut, berbatasan dengan Sudan di sebelah barat, Ethiopia di selatan, Djibouti di tenggara, sedangkan Laut Merah berada di sebelah timur Eritrea, sehingga memisahkan negara Eritrea dengan wilayah Timur Tengah. Daratan Eritrea didominasi oleh dataran tinggi di bagian selatan dan tengah, dengan ketinggian rata-rata 2.100 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di bagian barat sebagian besar berupa sungai dan juga dataran yang subur. Luas wilayah negara ini sebesar 117.600 km persegi yang dihuni oleh beragam etnis. Negara Eritrea memiliki 9 kelompok etnis yang diakui, seperti etnis Tigrinya 50%, Tigre 31,4%, Saho 5%, Afar 5%, Beja 2,5%, Bilen 2,1%, Kunama 2%, Nara 1,5%, dan Rasaida 0,5%. Sedangkan jumlah penduduk Eritrea pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 3.813.483 jiwa, dengan ibu kota bernama Asmara, di mana lebih dari 500.000 jiwa tinggal di kota ini. Ada 9 bahasa tradisional yang digunakan di Eritrea, sebab konstitusi Eritrea secara khusus menyatakan bahwa semua bahasa di negara Eritrea adalah sama. Jadi, Eritrea tidak memiliki satu bahasa resmi. Namun, dari antara 9 bahasa yang ada, bahasa Tigrinya yang paling banyak dituturkan oleh lebih dari setengah populasi Eritrea. Bahasa Tigrinya, Inggris dan Arab berfungsi sebagai bahasa kerja de facto. Dengan bahasa Inggris digunakan dalam bidang pendidikan seperti di universitas dan banyak bidang teknis lainnya. Sebab kebanyakan warga Eritrea berusia di bawah 50 tahun bisa berbicara sedikit dalam bahasa Inggris, seperti yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah Eritrea. Agama yang ada di Eritrea secara umum didominasi oleh agama Kristen dan Islam, namun jumlah penganut masing-masing agama menjadi bahan perdebatan. Pew Research Center pada tahun 2010 mencatat 62,9% penduduk Eritrea memeluk agama Kristen dan 36,6% memeluk agama Islam. Sisanya ialah keyakinan lain. Sedangkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan bahwa pada tahun 2011, 50% penduduk Eritrea memeluk agama Kristen, 48% memeluk agama Islam, dan 2% menganut agama lain, termasuk kepercayaan tradisional dan animisme. Mari kita melihat sejarah dari Eritrea ya. Pada abad pertama sampai tahun 930, kerajaan Aksum berdiri di mana wilayah yang terbentang dari Eritrea, Djibouti, Sudan bagian timur, dan mencapai puncaknya hingga sebagian besar wilayah Arab bagian selatan. Di tahun 350, agama Kristen diadopsi sebagai agama negara. Tahun 630, agama Islam diperkenalkan di wilayah pesisir. Pada tahun 1270, Yekuno Amlak mendirikan Kekaisaran Ethiopia. Tahun 1517, Turki Ottoman menaklukkan sebagian besar Eritrea. Kemudian pada abad yang ke-19, yakni di tahun 1869, Eritrea berada di bawah kendali Italia, hingga menjadi koloni Italia pada tahun 1882. Setelah pasukan Mussolini menaklukkan Ethiopia, wilayah ini pun dimasukkan ke dalam Afrika Timur Italia pada tahun 1936. Selama Perang Dunia Kedua di tahun 1941, wilayah Eritrea dibebaskan oleh pasukan Inggris dan Ethiopia dari fasis Italia. Di tahun 1942, pemerintah Inggris menjadikan wilayah Eritrea sebagai perwalian PBB. Kemudian di tahun 1952, Eritrea bergabung dalam Federasi Ethiopia. Setelah itu di tahun 1958, Front Pembebasan Eritrea dibentuk dan Perang Kemerdekaan Eritrea pun pecah setelah Ethiopia mencaplok wilayah Eritrea pada tahun 1962. Perang ini berlangsung selama 30 tahun. Di tahun 1991, Front Pembebasan Rakyat Eritrea merebut ibu kota Eritrea Asmara dan membentuk pemerintahan sementara. Referendum kemerdekaan diadakan di Eritrea, di mana pada saat itu Eritrea masih merupakan bagian dari Ethiopia.
Referendum dilaksanakan pada tanggal 23 sampai tanggal 25 April tahun 1993. Hasilnya, 99,83% penduduk Eritrea mendukung kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 27 April tahun 1993, kemerdekaan Eritrea dari Ethiopia dideklarasikan. Presiden Isaias Afewerki adalah presiden pertama Eritrea setelah kemerdekaan pada tahun 1993 dan menjabat hingga saat ini. Kepemimpinan Afewerki yang berlangsung selama 3 dekade ini membuat negaranya dijuluki sebagai Korea Utaranya Afrika. Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan yang dipimpin olehnya adalah satu-satunya partai politik yang ada di Eritrea. Secara sistem, Eritrea menganut sistem presidensial dalam pemerintahannya, di mana seorang presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Eritrea saat ini merupakan negara yang sangat tertutup di Afrika, sehingga apabila ingin berkunjung ke negara ini harus mengikuti prosedur yang cukup ketat. Eritrea juga disebut mengeluarkan visa yang terbatas, sehingga sangat sulit bagi turis untuk mendapatkan akses ke negara ini. Namun tidak ada salahnya ya viewers kalau kita bisa mengulik tempat-tempat wisata apa saja yang menarik untuk dikunjungi di Eritrea. Mari kita lihat. Yang pertama ialah kota Asmara. Nah, mengunjungi negara Eritrea tentunya kita akan mengunjungi ibu kota Asmara, di mana di kota ini kita akan menemukan bangunan-bangunan masa lalu khas Italia yang sungguh mengagumkan tentunya. Ada lebih dari 400 bangunan yang masih terawat dengan baik, walaupun Eritrea pernah dilanda perang selama 30 tahun. Organisasi dunia di bidang pendidikan dan kebudayaan, UNESCO, memasukkan kota Asmara sebagai salah satu situs warisan dunia. Hal yang ikonik di kota ini adalah keberadaan gedung Fiat Tagliero yang merupakan tempat pengisian bahan bakar pesawat terbang yang dibangun pada tahun 1938. Namun saat ini dalam keadaan kosong. Tak hanya itu, ada juga bangunan bioskop, The Cinema Impero, yang dibuat pada tahun 1937. Bioskop ini masih menyimpan pemutaran film untuk ribuan penonton bioskop di Eritrea. Nah, bagi kalian para pencinta kopi, kalian akan menemukan hiburan dalam budaya kafe di kota Asmara. Kota ini memiliki banyak sekali kedai kopi, di mana ritual pembuatan kopi merupakan sebuah bentuk seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini kita dapat menikmati secangkir kopi Eritrea yang diseduh secara tradisional, sambil ditemani dengan suara musik tigrinya sebagai latar belakangnya. Tempat yang kedua ialah situs bersejarah Kohaito. Eritrea juga menyimpan situs bersejarah sebelum kolonisasi Italia, yakni pada masa pra-Aksumit, yang berkembang selama periode Aksumit. Kota ini terletak lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Kohaito adalah situs bersejarah penting di Eritrea yang terkenal dengan puing-puing bangunan kuno dan juga arsitektur yang spektakuler. Pengunjung juga dapat melihat komplek kuil-kuil, struktur batu yang megah, dan juga pemandangan yang menakjubkan dari atas bukit. Tempat yang ketiga ialah Pantai Massawa. Nah, kurang lengkap rasanya kalau berwisata di Eritrea tanpa mengunjungi pantainya yang indah, yang juga berada tepat di tepian Laut Merah. Salah satunya ialah Pantai Massawa. Massawa adalah kota pelabuhan di Eritrea yang terkenal karena pantainya yang indah. Pengunjung dapat bersantai di pasir putih yang lembut, berenang di air biru yang jernih, yakni Laut Merah, atau menjelajahi pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Tempat yang keempat ialah Pantai Kepulauan Dahlak. Kepulauan Dahlak adalah gugusan pulau di Eritrea yang terletak di Laut Merah, berukuran sekitar 643 km persegi dan terletak kira-kira 58 km di sebelah timur Massawa. Pantai-pantai di Kepulauan Dahlak bersih, putih, dan juga asri, dengan laguna airnya yang jernih berwarna biru kehijauan. Satu-satunya cara untuk mencapai Kepulauan Dahlak adalah dengan menyewa perahu dari perusahaan berlisensi di Massawa. Pulau terbesar ialah Dahlak Kebir, yang memiliki satu hotel resort sederhana. Begitu pula beberapa pulau kecil tak berpenghuni lainnya, seperti Pulau Disey, yang bisa menjadi pilihan wisata sehari yang terjangkau dari Massawa. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Eritrea di tanduk Afrika. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua mengenai negara atau wilayah suatu negara yang ada di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya agar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!